Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Pengunjung minimarket misterius. Baru 7 bulan, Putri bekerja di sebuah minimarket yang terbesar di kota tempat tinggalnya. Sebenarnya, Fitri ingin bisa bekerja di perkantoran. Hanya dia berpikir bahwa pasti tidak akan diterima karena dia hanya lulusan SMA. Daripada memilih-milih pekerjaan yang hanya akan menambah beban pikirannya, akhirnya dia pun mencoba melamar menjadi seorang kasir di sebuah minimarket. Apapun yang terjadi, Fitri bertekad tidak akan keluar dari minimarket itu karena gajinya yang lumayan besar. Bulan ini, Fitri mendapatkan giliran shift malam. Otomatis dia harus bekerja sampai jam 12 malam. Minimarket tutup jam 11 malam. Dan sisanya, Fitri dan beberapa temannya yang menerima shift yang sama akan menggunakannya untuk membersihkan minimarket. Malam ini, shiftnya Fitri, Rani, Joko, dan Angga. Joko dan Angga mendapatkan tugas mencatat stok di gudang serta barang-barang yang habis di gudang. Sementara itu, Fitri dan Rani mendapatkan tugas sebagai kasir di depan. Untungnya Fitri dan Rani berteman baik, dan beruntungnya dia nyambung kalau diajak bicara. Malam ini udara sangat dingin sekali. Hanya beberapa pengunjung yang datang ke toko untuk membeli makanan ataupun peralatan rumah tangga. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rani pamit untuk menunaikan kewajibannya sholat isya terlebih dahulu. Dan kebiasaannya, dia kembali agak lama karena membaca Al-Quran sebentar terlebih dahulu. Sedangkan Joko dan Angga masih berada di gudang. Kebetulan Fitri sendirian yang menunggu meja kasir saat ditinggal Rani. Namun tidak terlalu dia pikirkan karena jalanan juga masih ramai, banyak orang yang berkendara. Hanya saja pedagang-pedagang makanan di depan minimarket sudah mulai tutup. Selamat datang, selamat berbelanja. Fitri menyapa seorang pengunjung yang datang dengan salam yang biasa dia katakan saat ada orang datang mengunjungi minimarket. Namun, ada yang aneh. Pemuda yang dia sapa hanya berjalan masuk dengan dingin. Tidak ada senyuman dan tidak ada tengokan seolah Fitri tidak ada di sana. Dia sempat merinding sesaat karena teringat ucapan Rani tadi.
Awas jangan kemana-mana ya, sering ada perampok di sini. Kamu harus hati-hati. Ucapan itu kini terngiang di telinga Putri, seakan ucapan Rani itu peringatan buatnya, yang sekarang sendirian sedang menunggu meja kasir. Bahkan peringatan Angga pun tidak kalah menyeramkan. Menurut dia, minimarket ini banyak penghuninya. Fitri sempat tidak percaya dengan ucapan Angga. Tapi ada baiknya dia tetap waspada dan membuka mata. Fitri hanya takut kalau penghuni lain itu muncul dan menakut-nakutinya. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Namun teman-temannya masih tidak tampak batang hidungnya. Mungkin Joko dan Angga juga menyusul sholat, pikirnya. Dan pemuda tadi, astaga, kemana dia? Bukankah dari tadi belum ada yang keluar? Dan dia adalah pengunjung satu-satunya. Fitri mengecek CCTV yang terhubung dengan salah satu komputer di meja kasirnya. Mungkin dia sudah keluar dan tidak jadi membeli sesuatu. Tapi kenapa dia tidak ingat kapan pemuda itu keluar? Padahal Fitri berdiri di meja kasir terus. Mungkin sudah terlalu capek hari ini, pikirnya lagi. Memang shift malam ini adalah shift terpanjang, dimulai jam 3 sore sampai jam 12 malam. Menyebalkan, gumamnya. Sesaat kemudian, datanglah seorang wanita berambut panjang dan memakai masker. Dan dia memakai daster berwarna putih masuk ke dalam minimarket. Selamat datang, selamat berbelanja, sapa Fitri. Namun sama seperti pengunjung pertama, wanita itu bersikap dingin terhadapnya. Dia hanya berjalan melewatinya dan terus masuk ke dalam minimarket. Lama tak kunjung keluar, dia pun mencoba memeriksa CCTV dari monitor. Dan Fitri kembali terkejut saat tahu wanita itu menghilang. Fitri mengedarkan pandangannya ke beberapa bagian di monitor untuk mencari wanita itu. Namun nihil, wanita itu seakan lenyap. Bahkan Fitri pun mendongakkan kepalanya untuk melihat seisi ruangan toko. Namun sayangnya, pandangannya terhalang oleh rak-rak yang berjejer di dalam minimarket. Karena penasaran, Fitri pun mencoba mencarinya ke setiap sudut minimarket. Namun sama, minimarket ini kosong. Cuma ada Fitri seorang diri. Seketika, bulu kuduknya merinding dan Fitri segera kembali ke meja kasir. Dengan nafas terengah-engah, dia mencoba mengatur nafasnya dan melupakan kejadian barusan.
Saat Fitri tengah mengatur nafasnya, dia dikejutkan dengan lampu tengah yang tiba-tiba menyala mati dengan sendirinya. Padahal dia yakin lampu itu baik-baik saja. Dan bukan cuma satu lampu yang mati menyala, tapi beberapa lampu bergantian mati menyala. Fitri sedikit was-was kali ini. Dia takut yang dikatakan Angga itu memang benar. Bagaimana kalau ada makhluk tak kasat mata dan bisa saja mereka mencelakai dan membuatnya pingsan, gumamnya. Sampai yang Fitri takutkan akhirnya terjadi juga. Di pojok ruangan, dia samar melihat bayangan wanita bergaun putih tengah melayang-layang, bukan berjalan. Tapi tunggu, astagfirullahaladzim. Fitri terkejut ketakutan. Dia mengucek matanya beberapa kali, akan tetapi sosok itu kian mendekat dan berusaha mencekik Fitri dengan tangannya yang menjadi panjang. Dia berusaha kabur, dia berlari ke arah pintu, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Kemudian, dia berlari ke arah gudang, berharap bertemu dengan temannya, tetapi gudang itu kosong. Tiba-tiba saja, kepalanya menjadi sakit tak tertahankan. Sesekali, dia berpegangan pada tembok agar tidak jatuh ke lantai. Dia bersembunyi di gudang sambil ketakutan. Entah bagaimana keadaan di depan, pikirannya tidak memperdulikannya lagi. Kenapa teman-temannya masih belum kembali? Pikirannya, jangan-jangan mereka sengaja meninggalkannya di sini dan membiarkannya untuk berjaga sendirian. Mereka keterlaluan. Kalau sampai seperti ini, gumamnya dalam hati. Hujan rintik berubah menjadi sedikit deras, dan lampu-lampu itu kembali mati menyala seperti ada yang memainkan saklarnya. Namun itu tidak mungkin. Saklar lampu berada persis di belakangnya, dan tidak ada siapa-siapa. Fitri mencoba tetap tenang dalam kepanikannya ini. Dia hanya takut akan terjebak di toko ini semalaman, tanpa teman dan tanpa pengunjung. Saat Fitri tengah panik sekali, dia mencium bau anyir darah. Bahkan dia mulai mual dan hampir saja pingsan. Sosok makhluk itu muncul kembali dan berkata, "Fitri, temani aku di sini. Kamu sudah meninggalkanku di sini." Samar-samar dia lihat wajah teman yang dia kenal 5 bulan yang lalu. Kejadian itu tidak sengaja dia lakukan, karena pada malam itu, sama seperti hari itu, shift malam kejadiannya. Fitri dan Laras hendak pulang mengunci minimarket. Ketika Fitri masih beres-beres
dan bersiap pulang, mengambil barangnya di lemari karyawan yang ada di gudang, dia melihat Laras sudah menunggunya di depan. Seperti biasa, Laras pulang naik angkutan. Akan tetapi, untuk menuju jalan besar yang biasa dilewati angkot, Laras selalu dibonceng Fitri. Karena rumah mereka berlawanan arah, jadi mereka berpisah di jalan besar itu. Setelah selesai mengambil barangnya, Fitri melihat Laras tidak ada di tempatnya. Dia melihat ke sekelilingnya tetapi tidak ada. Ya sudahlah, dia mengunci minimarket itu. Dan pikirnya Laras mungkin pulang dulu karena terlalu lama menunggunya. Dia juga harus segera pulang karena sudah terlalu malam. Dia takut berkendara sendirian di jalan. Akan tetapi, ternyata tanpa diketahui Fitri, Laras kembali ke dalam kantor karyawan untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Dan ketika kembali ke depan, pintu sudah terkunci. Laras terjebak di dalamnya. Dia melihat handphonenya hendak menghubungi siapapun yang dapat dia hubungi. Akan tetapi, dia lagi apes, baterai handphonenya habis dan mati. Parahnya lagi, dia tidak membawa charger. Akhirnya, dia berinisiatif untuk menunggu hingga esok di dalam minimarket. Tanpa menghiraukan rasa takut lagi, dia tertidur di dalam ruangan karyawan. Namun tiba-tiba saja, dia mendengar atap plafon jatuh. Bunyinya cukup keras sehingga Laras terbangun. Dia mengintip keluar. Dilihatnya ada beberapa orang di dalam minimarket. Ada perampok. Laras panik. Dia bingung harus sembunyi di mana, karena di dalam ruangan karyawan tidak ada lemari besar. Akhirnya, dia ketahuan. Dan karena takut wajah perampok dikenalinya yang sudah dilihat Laras, mereka menikamnya. Darah Laras melebar kemana-mana. Dia meninggal di ruangan itu. Ingatan Fitri kembali ke masa itu. Dia berteriak kepada sosok Laras yang dilihatnya itu. Fitri mengatakan dia tidak sengaja meninggalkannya. Dia meminta maaf kepada Laras sambil menangis dan berlari ke depan. Sosok Laras berubah ketika mendengarkan perkataan Fitri. Wajahnya tidak lagi menyeramkan. Laras seperti mengerti. Ternyata sebenarnya Fitri tidak pernah sengaja meninggalkannya. Karena Fitri sudah terlanjur ketakutan dan keadaan lampu masih mati menyala, hingga pandangannya tidak begitu jelas.
Dia menabrak rak dan menginjak makanan yang berjatuhan. Kemudian, dia terpeleset sehingga kepalanya membentur meja. Dia jatuh dan terbentur juga di lantai. Seketika, pandangannya buram. Entah berapa lama Fitri tidak sadarkan diri. Cuaca di luar sudah tidak hujan. Hanya saja Fitri masih yakin kalau waktu masih malam hari. Dan betapa terkejutnya saat teman-temannya sudah datang, tapi mereka seperti menangisi sesuatu. Kenapa? Ada apa? Gumam Fitri. Dia mendekat ke arah teman-temannya. Fitri merasa kesal karena dia pingsan tapi tidak segera dibangunkan. Malah mereka menangis tak karuan di depan lemari es. Fitri memanggil mereka, namun tidak ada yang menjawab, apalagi menoleh ke arahnya. Dan betapa terkejutnya Fitri saat tahu apa yang mereka tangisi. Ternyata teman-temannya menangisi sosok tubuh menyerupai dirinya, yang kepalanya berlumuran darah di lantai. Rupanya bau anyir tadi berasal dari sini. Tunggu dulu, kalau itu dirinya, lalu dia ini siapa? Gumam Fitri melihat apa yang ada di hadapannya. Dan ternyata, tiba-tiba dia melihat kejadian, ada seorang pemuda yang masuk minimarket, kemudian melihat tubuhnya yang tergeletak, dia berlari meninggalkan minimarket. Kemudian, dia pun melihat seorang wanita berpakaian daster putih lari terbirit-birit sambil berteriak karena melihat darah mengenai sandalnya. Ternyata yang dia lihat dikira pengunjung misterius yang tak kunjung keluar dari minimarket itu adalah mereka. Pengunjung yang tidak jadi membeli dan ketakutan langsung keluar berlari karena melihat Fitri sudah tergeletak di lantai dengan kepala yang berlumuran darah. Dan yang Fitri takutkan akhirnya terjadi juga. Dia akan terjebak di toko ini semalaman, bahkan selamanya. Kemudian, dia melihat sosok Laras yang tersenyum kepadanya dan berkata, "Jangan takut, kita akan menjadi teman selamanya juga di sini." Kemudian terdengar suara tawa yang mengerikan dari sosok hantu yang menyerupai Laras, yang membuat Fitri terduduk lemas di lantai sambil menangis melihat jasadnya. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor berikutnya.
Terima kasih.